Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selindawati dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 Universitas Juanda. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah model pembelajaran IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Wiworo Retnadiria Sayu MPD dalam rangka ujian akhir semester ganjil. Dalam video ini saya akan melakukan micro teaching pembelajaran IPA tentang materi lingkungan dan kesehatan dengan menggunakan model pembelajaran IPA yaitu Problem Based Learning atau PBL. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu model Problem Based Learning atau PBL dan bagaimana cara penerapannya dalam pembelajaran. Model Problem Based Learning atau PBL didefinisikan sebagai pembelajaran yang merupakan hasil dari proses menuju pemahaman atau pemecahan masalah yang ditemui. Berawal dari suatu permasalahan inilah, siswa akan distimulasi untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan secara mandiri. PBL dikenal sebagai paham belajar aktif dan pendekatan siswa sebagai pusat pembelajar yang menggunakan masalah yang ditemui di lingkungan siswa atau berupa masalah kompleks sebagai titik awal dan patokan dalam proses pembelajaran. Proses belajar seperti ini akan membuat siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran. PBL merupakan pendekatan student center. Guru lebih berperan sebagai seorang fasilitator daripada seorang sumber informasi dan terbuka terhadap suatu permasalahan yang ditemui yang menjadi stimulus dan kerangka siswa untuk belajar. Dalam PBL, siswalah yang akan menentukan bagaimana mereka akan menggali informasi untuk belajar. Karakteristik model Problem Based Learning atau PBL. Yang pertama, menggunakan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Masalah tersebut bersifat multiple perspectives sehingga menuntut siswa untuk mendapatkan konsep dari berbagai bidang ilmu. Yang kedua, permasalahan menantang siswa berpengetahuan yang mutakhir, bersikap dan berkompetisi sehingga akan memicu untuk identifikasi pengetahuan yang dibutuhkan dan ranah pembelajaran baru. Yang ketiga, mengutamakan self-directed learning atau belajar mandiri, sehingga siswa memikul tanggung jawab utama untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Yang keempat, pembelajaran dalam PBL berupa kolaboratif, komunikatif, dan kerjasama. Siswa bekerja dalam kelompok kecil dengan interaksi tingkat tinggi pada pembelajaran sebaya, pembelajaran dengan guru, dan kelompok presentasi. Yang kelima, pengembangan inquiry and problem solving skill atau kemampuan penyelidikan dan pemecahan masalah merupakan bagian yang penting seperti kemahiran konten ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Peran guru memfasilitasi dan melatih secara terus-menerus dengan tanya jawab dan melatih kognitif siswa. Dan yang terakhir, pada akhir penerapan proses PBL, siswa dituntut untuk mampu mensintesis dan mengintegrasikan hasil belajarnya. Siswa mengevaluasi dan mereview dan pengalaman siswa dan proses pembelajaran. Adapun media yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah media video pembelajaran terkait materi lingkungan dan kesehatan. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Hari ini alhamdulillah hadir semua ya. Jadi sudah siap ya untuk belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPA tentang lingkungan dan kesehatan. Nah, apa sih lingkungan yang sehat itu? Lingkungan yang sehat itu berarti bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran yaitu debu dan sampah. Sehat adalah bebas dari bibit penyakit dan kuman. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih dan yang terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, untuk mengetahui bagaimana lingkungan yang sehat itu, perhatikan video berikutnya ya. Tapi sebelum video ditampilkan, Ibu akan bagikan kelompok untuk berdiskusi pada materi hari ini. Kelompoknya terdiri dari 5 tim ya. Tim pertama, Ibu beri nama Matahari. Untuk anggotanya ada Bianca, Dapa, Karisa, Alifa, dan Rian. Untuk tim 2, Ibu beri nama Air. Anggotanya ada Ajeng, Irfan, Tania, Alwi, dan Siska. Untuk tim 3, Ibu beri nama Udara dengan anggota Dika, Dea, Hani, Sakila, dan Rifan. Untuk kelompok 4, Ibu beri nama Oksigen.
Anggotanya Farhan, Alika, Seli, Elma, dan Caki. Untuk tim 5, Ibu beri nama pohon. Anggotanya Nia, Riki, Tio, Nopi, dan Cynthia. Nah, jadi masing-masing kelompok mendiskusikan untuk menentukan permasalahan yang ada dalam video tersebut dan juga mencarikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik, apakah ada pertanyaan sebelum Ibu putar videonya? Tidak ada ya, jadi langsung saja disimak ya videonya anak-anak. Nah, dari video ilustrasi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri dari lingkungan yang sehat, yang pertama, udaranya bersih dan segar. Kedua, sumber airnya bersih. Ketiga, sampah tidak berserakan. Keempat, banyak tumbuhan yang hijau dan tumbuh sehat. Kemudian saluran airnya lancar. Nah, tadi kita sudah sama-sama melihat video ilustrasi tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang bersih. Sekarang kita lihat bersama-sama bagaimana sih lingkungan yang tidak sehat itu. Kita perhatikan video ilustrasi di bawah ini. Nah, berdasarkan video ilustrasi tersebut, kita bisa melihat dan menyimpulkan ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama, lingkungan yang tidak sehat itu banyak sampah yang berserakan. Yang kedua, udara kotor yang berdebu. Ketiga, sumber air tidak bersih. Keempat, saluran air tidak lancar. Kelima, tumbuhan tidak tumbuh subur atau tumbuhannya gersang dan kering. Lingkungan yang tidak sehat itu bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit, bau yang tidak sedap, dan bahkan pemandangan yang buruk. Berdasarkan penjelasan tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat, jelas kita pasti memilih tinggal dan hidup di lingkungan yang sehat kan? Lingkungan yang sehat dan lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih dan sehat pastinya akan membuat orang yang tinggal di dalamnya menjadi lebih nyaman, sehat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Kemudian lingkungan yang bersih dan sehat itu juga tidak tiba-tiba langsung bersih. Kita harus jaga dan kita harus bersihkan. Nah, gimana caranya menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan tentunya terhindar dari berbagai penyakit? Nah, caranya yang pertama adalah kegiatan piket. Nah, piket ini biasanya kita lakukan ketika pulang sekolah. Kegiatan piket ini kita lakukan setiap hari secara bergantian. Mudah-mudahan kalau misalnya pandemi virus corona ini sudah selesai, kita kembali ke sekolah dan kita bisa melaksanakan kegiatan piket bersama-sama. Di rumah juga bisa. Kalian bersama ayah, bunda, kakak, dan adik bekerja sama membersihkan rumah kalian. Nah, kegiatan yang berikutnya adalah menguras bak mandi. Karena
Di dalam bak mandi juga kadang-kadang kalau airnya tergenang itu akan ada jentik-jentik nyamuk. Nah, kalau misalnya ada jentik-jentik nyamuk, nanti kalian digigit nyamuk, kemudian kalian bisa kena demam berdarah. Nah, supaya jentik nyamuknya tidak bersarang di bak mandi kalian, jadi kalian harus menguras bak mandi secara rutin. Nah, kegiatan berikutnya adalah menyapu halaman. Terutama di musim panas seperti ini pasti banyak angin dan juga banyak daun berguguran. Maka nanti halaman kalian jadi berantakan, jadi penuh dengan daun. Nah, daun-daunnya itu sebaiknya disapu, dibersihkan supaya lingkungan kita tetap bersih. Nah, kegiatan berikutnya adalah mengepel lantai. Nah, lantai itu selain disapu juga harus dipel supaya kotoran-kotoran yang menempel di lantai itu segera hilang. Dan najis-najis, kan kalau misalnya kita sholat itu harus suci, tidak boleh terkena najis. Nah, makanya lantai itu harus dipel supaya kita terhindar dari segala bentuk najis atau kotoran yang menempel pada lantai. Nah, berikutnya yang paling penting adalah membuang sampah ke tempatnya. Apalagi kalian yang suka makan cemilan atau snack setelah jajan. Nah, buang sampahnya itu jangan kemana aja, jangan dibuang secara sembarangan, tapi masukkan ke dalam tempat sampah. Kemarin udah dikasih tahu ya, tempat sampah yang baik itu tempat sampah yang dibagi menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Nah, berikutnya adalah menyiram tanaman. Nah, tanaman itu juga harus kita rawat karena tanaman-tanaman itu bisa menghasilkan oksigen untuk kita semua. Jadi supaya tanamannya tidak layu, kita harus menyiram tanaman supaya mereka tetap hidup. Nah, penayangan videonya sudah selesai ya anak-anak. Bagaimana videonya? Sangat menarik kan? Nah, berarti sekarang kalian silahkan untuk berdiskusi. Dan tugasnya dibuatkan laporan mengenai permasalahan dan solusi yang sudah kalian diskusikan. Kemudian laporannya dikumpulkan di minggu selanjutnya dan kita bahas bersama-sama. Baik, pembelajaran kita mengenai materi lingkungan dan kesehatan sudah selesai ya anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik, itu video pembelajaran IPA dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL yang dapat saya contohkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.